kegiatan bersama dengan Kementerian Agama Sulawesi Selatan, sebuah acara yang memberikan Anda pengalaman, kemudian informasi agama, maupun dari lembaga yang mengatur terkait agama di negeri kita, yakni Kementerian Agama di zaman modern ini. Nah, tentu kami menghadirkan orang-orang yang berkompeten maupun orang-orang yang yang mengatur tentang keagamaan di negeri ini, yang tentu wewenangnya mengatur hajat orang banyak ya. Dan para tokoh atau pejabat ini akan memberikan pencerahan dan pelayanan agama, apa saja pelayanan-pelayanan agama terbaru, mungkin ada lagi pengembangan-pengembangannya kepada Anda. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah kehadiran 5 narasumber. Yang pertama Kepala Bidan Urais Kemenak Sulsel, Haji Muhammad Tonan Cawidu, MAG. Selamat sore, Assalamualaikum Kak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak Hasim. Kemudian yang kedua ada Kepala Kantor Kemenak Makassar, Dr. HM Arsat Ambutuo, MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga Kepala Kantor Kemenak Bulukumba, Dr. Andes HM Yunus MPDI. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Nah, kemudian yang keempat Kepala KUA Biringkanaya Kota Makassar, Haji Subhan. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak. Sore. Siap. Kemudian yang kelima ada Kepala KUA Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Haji Ashar Mahdi. Selamat sore. Assalamualaikum Pak. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema revitalisasi kepala kantor urusan agama. Nah, revitalisasi ini adalah sebuah istilah modern ya, yang berarti proses atau cara atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan. Nah, apa saja itu? Saya serahkan kepada Pak Tonan dulu. Kak Tonan, Haji Tonan, silakan untuk menjelaskan terkait secara umum tema kita pada sore hari ini, revitalisasi KUA. Silakan Kak. Ya, terima kasih Pak Hasim Arfa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa silaturahim walaupun dalam via Zoom dan virtual seperti ini. Dan ini kalau teman-teman di Kementerian Agama ini sebenarnya sudah pulang semua, tapi insya Allah masih standby di tempatnya masing-masing. Nah, alhamdulillah sore hari ini kita difasilitasi oleh Tribun Timur untuk silaturahim dan membincangkan soal salah satu daripada program prioritas Menteri Agama, yaitu revitalisasi KUA. Ya, betul apa yang disampaikan Pak Hasim tadi, bahwa revitalisasi KUA itu tentu mengvitalkan ulang kayak gitu ya. Jadi bahwa ternyata memang KUA dulu itu secara fungsi itu memang fungsi layanan keagamaan, kemudian fungsi soal penguatan kehidupan umat beragama itu memang fungsinya memang sejak dari dulu. Nah sekarang ini tentu harus dikembalikan fungsinya kembali. Nah, kita boleh tahu bahwa kantor KUA itu kantor urusan agama yang Pak Hasim mungkin selama ini kalau bicara soal kantor KUA mungkin cuma sekali datang ke kantor KUA Pak Hasim. Mungkin ketika mau ngurus mau nikah saja kan? Nah itu. Nah, itu yang kita mau menghadirkan kantor KUA ini menjadi tempat yang layanannya yang bisa terbuka bagi semua. Dan setiap hari bisa dikunjungi, semua persoalan keagamaan bisa
direspon dan dilayani di kantor KUA. Nah, itu yang mau kita kembalikan. Nah, tentu dengan mengembalikan fungsi KUA sebagai pusat layanan keagamaan ataukah saat ini ya menjadi KUA adalah pusaka, jadi pusat layanan keagamaan. Lalu kemudian bagaimana menghadirkan itu? Tentu ini kita membangun bersama, mulai dari fasilitas kantor KUA. Kalau kita mungkin dulu Pak Hasim ke kantor KUA mungkin ada kelihatan kumuh atau kelihatan apa. Hari ini bagaimana caranya kantor KUA supaya punya standar layanan. Di situ ada ada pelayanan publik, ada aula bisa digunakan untuk kegiatan macam-macam, bisa kegiatan untuk balik untuk kegiatan nikah, kegiatan manasik haji dan lain-lain. Kemudian juga ada front office yang bisa menyelesaikan semua pusat layanan di front office itu. Nah, inilah yang kita frame soal fasilitas yang ada, soal fasilitas. Lalu kemudian yang bagaimana meningkatkan layanan itu tentu bergantung daripada SDM yang ada di kantor KUA, mulai dari kepala KUA-nya, penghulunya, lalu kemudian di situ ada penyuluh agama itu ada PNS fungsional, kemudian ada penyuluh agama yang non PNS yang ada setiap desa dan kelurahan, lalu kemudian ada pelaksana, itu semua SDM yang ada di kantor KUA. Nah, semua ini tentu harus satu visi untuk mengembangkan fungsi layanan di KUA. Nah, lalu kemudian fungsi yang selain itu ya ada juga fungsinya itu soal bagaimana penguatan layanan kualitas kehidupan umat beragama. Bagaimana meningkatkan kehidupan umat beragama, soal bagaimana pengamalan, bagaimana membina yang namanya lembaga-lembaga keagamaan, baik itu yang sifatnya formal maupun non formal, baik itu juga sifatnya lembaga keagamaan non formal ataukah lembaga pendidikan agama formal, itu harus semua dikoordinir oleh kepala KUA, oleh kantor KUA. Yang pasti bahwa Pak Hasim, bahwa kantor KUA ini mesti menteri agama di tingkat kecamatan. Jadi semua persoalan keagamaan, semua layanan keagamaan, bagaimana meningkatkan itu harus di kantor KUA semua. Kepala KUA mesti paham semua ini. Nah, olehnya itu untuk ini sudah menjadi program prioritas Menteri Agama. Tentu ini secara struktur mulai dari tingkat Kanwil, kemudian Kementerian Agama kabupaten kota, lalu kemudian di tingkat kecamatan ada kantor KUA, bisa menjadi satu visi kita untuk membangun pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Nah, ke depan kami sudah membuat perencanaan bahwa ke depan itu di setiap kabupaten kota ada 2 kantor KUA yang akan kita persiapkan untuk revitalisasi. Ada di KUA kota dan ataukah ada KUA yang lain ditunjuk. Nah, mesti ini kita programkan bersama, dan forum ini menjadi sangat saya sangat berterima kasih Tribun Timur bisa memfasilitasi kita dalam forum ini. Di sini hadir kepala kantor, beberapa kepala kantor, kemudian para kepala seksi, para kepala KUA, dan bahkan penghulu dan penyuluh agama bisa hadir tempat itu urun rembuk membicarakan soal ini. Nah, kita sengaja hadirkan kepala kantor dan kepala KUA. Kita mengajak komitmen bersama untuk memberikan layanan terbaik terkait dengan layanan keagamaan di tingkat kecamatan. Kemudian bagaimana kita juga hadirkan kepala KUA Giringganaya Kota Makassar yang menjadi piloting revitalisasi KUA dan KUA Kecamatan Ujung Bulu. 2 kecamatan ini yang ditunjuk oleh Menteri Agama di Sulawesi Selatan sebagai pilotin untuk kegiatan revitalisasi KUA. Itu mungkin Pak Hasim yang Nah, kedua kepala KUA ini dan kepada kedua kepala KUA ini
dan berikut juga pelaksana di situ, ada penghulu, ada penyuluh, dan pelaksananya semua sudah dibintek. Semua sudah dibintek yang siap memberikan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Itu mungkin Pak Hasim pengantar. Di sini ada juga Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, nanti memberikan suatu bagi kita. Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Bulukumba, berikut juga selanjutnya di Kepala KUA Biringanaya dan Kepala KUA Ujung Bulu. Begitu Pak Hasim. Silakan Pak Hasim. Siap. Makasih Pak Tonang, Haji Tonang. Saya sudah dapat intinya. Yang pertama tentu adalah standar, kemudian layanan ya, pelayanan publik di sini, kemudian ada peningkatan SDM di sini. Nah, kita lanjut deh, Pak Tonangnya di Kepala Kantor KUA, Kepala Kantor Kemenak Agama Makassar, Pak Dr. Arsyad. Pak Dr. Arsyad. Halo. Halo, ya, baik. Makasih Pak Hasim. Siap Pak. Silakan Pak, dilanjutkan apa yang lebih teknis di Kemenak Agama terkait ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Urais dan Binsyar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Selatan Haji Muhammad Tonang, dan yang saya hormati Al-Mukarramun, para peserta baik dari Kakan Kemenak, Kepala Seksi, para Kepala KUA, penghulu, penyuluh yang sama-sama saya hormati, dan tentunya yang saya hormati, saya muliakan Bapak Moderator, Pak Ustadz Hashim, serta hadirin dan hadirat. Program revitalisasi ini adalah merupakan program inovasi yang dilaunching oleh Gus Menteri di bulan Mei tahun 2021. Jadi usianya Pak Hashim baru 3 bulan. Tepatnya pada tanggal 29 Mei 2021. Dan menjadikan 6 KUA se-Indonesia sebagai piloting. Salah satu diantaranya adalah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya bahwa Biringkanaya adalah satu-satunya KUA dari 6 yang menjadi piloting berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Selebihnya Jawa Tengah, Jogja, Lampung, Jawa Timur, dan sebagainya. Jadi ada 6. Program ini tentu melalui kajian, melalui pertimbangan oleh Gus Menteri beserta jajaran pusat, bahwa dengan adanya revitalisasi KUA, paling tidak seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid. Jadi ada penguatan program di tingkat Kementerian Agama yang mungkin selama ini kebanyakan layanannya hanya pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, tetapi dengan adanya revitalisasi KUA yang ada di kecamatan, tentu ada pendelegasian kewenangan, ada beberapa unsur-unsur layanan yang cukup hanya sampai di tingkat KUA. Oleh karena itu, seiring dengan perjalanan waktu, maka terbitlah keputusan Menteri Agama sebagai regulasi nomor 758 tahun 2021 tentang revitalisasi KUA kecamatan, yang mana di dalam KMA itu menitiberatkan pada 2 tujuan lahirnya revitalisasi. Yang pertama, meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat. Artinya, dengan kehadiran jenis-jenis layanan yang ada di kecamatan, otomatis masyarakat itu tidak perlu lagi ke kabupaten kota, kecuali ada hal lain, misalnya pengusulan nomor kursi haji, itu harus melalui Siskohat yang ada di tingkat kabupaten kota.
itu yang menjadi esensi tujuan lahirnya revitalisasi ini. Lalu yang kedua, tentu harapan Gus Menteri adalah meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Nah, dengan pusaka atau pusat layanan keagamaan di tingkat kecamatan tentu semakin memberikan ruang bagi teman-teman yang ada di KUA untuk melakukan kreativitas dan inovasi dari layanan-layanan keagamaan itu sendiri. Sehingga saya bisa berkata bahwa pusaka ini paling tidak orientasinya pada 3 hal. Yang pertama, pusaka sebagai pusat informasi data. Jadi kalau data-data lembaga keagamaan cukuplah sampai di tingkat KUA yang ada di wilayah masing-masing, data majelis taklim misalnya, demikian halnya data berbasis portofolio maupun data yang berbasis digital system. Itu harapan Pak Menteri terlayani dengan model seperti itu. Jadi digitalisasi sistem, tidak cukup hanya dengan data portofolio, tetapi di satu sisi data portofolio juga kita jadikan sebagai bagian dari unsur terpenting, karena ya ketika sistem itu mengalami error, tentu kita bisa kembali lagi ke portofolio. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran pusat layanan keagamaan di tingkat kecamatan adalah pusat layanan administrasi, legitimasi, kartu nikah, pengesahan, dan sebagainya. Tidak perlu sampai ke tingkat kepala seksi, tapi biarkanlah sampai di tingkat kecamatan, sehingga masyarakat itu lebih dekat, lebih mudah terlayani. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kehadiran revitalisasi KUA, tentu kita harapkan di situ ada proses advokasi dan konsultasi. Baik itu terkait dengan manasik haji, terkait dengan pembinaan keagamaan, dan sebagainya. Sehingga program yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama sebelumnya yang disebut dengan program Pusaka Sakinah, yaitu Pusat Layanan Keluarga Sakinah, dengan kehadiran revitalisasi ini yang menjadikan pusaka sebagai pusat layanan, maka Pusaka Sakinah itu adalah bahagian daripada program tersebut. Jadi kalau sebelumnya itu adalah program, salah satu program, sekarang dianggap sebagai bahagian daripada program pusaka itu sendiri. Nah, itu sebetulnya yang menjadi esensi lahirnya revitalisasi ini. Jadi paling tidak menjadikan 3 pusat layanan yang kami ketengahkan tadi. Pertama sebagai pusat informasi data, yang kedua sebagai pusat layanan administrasi, ya, dan yang ketiga sekaligus sebagai pusat layanan konsultasi dan advokasi. Ya, ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan konsultasi agama dan sebagainya. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya manusia yang ada di tingkat KUA tentu perlu ada penguatan. Tadi oleh Pak Kabid sudah menyampaikan bahwa sementara ini Bidangkanaya sebagai piloting itu telah mengikut sertakan para ASN untuk mengikuti BIMTEK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mengarahkan tugas tersebut. Mulai dari KUA-nya, Pak penghulunya, penyulunya, pengelola administrasi itu telah dilakukan BIMTEK di Jakarta. Artinya apa? Bahwa standar operasional yang mereka lakukan tentu berdasarkan dengan perencanaan-perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan tentu itu tidak lepas dari jenis-jenis usaha, jenis-jenis layanan yang ada di tingkat KUA. Itu yang merupakan gambaran singkat tentang asbabul wurudnya mengapa ada revitalisasi KUA. Yang sebetulnya tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid, sebetulnya itu adalah penguatan terhadap program-program yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi ada di situ layanan NR, nikah rujuk, ya kan? Nah, sekarang sudah bisa meningkat ke jenis-jenis layanan yang lain berdasarkan dengan tujuan
ataupun yang menjadi strategi lahirnya revitalisasi itu. Dan insya Allah nanti Pak KUA mungkin secara teknis pula bisa menyampaikan apa-apa yang telah atau progres program yang telah dilaksanakan di KUA selama kurun waktu 2-3 bulan ini pasca launching revitalisasi itu sendiri. Saya kira Dek Hasim untuk sementara dari kami demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Waalaikumsalam Pak. Inti dari penyampaian tadi dari Pak Dr. Asad adalah mendekatkan pelayanan dan digitalisasi sistem. Nah, ini yang kayaknya kita mesti lebih detail lagi langsung ke KUA. Jadi saya persilakan kepada Pak Subwan, Kepala KUA di Biringkanaya untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan selama 3 bulan ini. Ya. Dan apa perubahan sebelumnya Pak? Ya, sebelum terjadinya revitalisasi. Dan sekarang ini apa yang dilakukan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati, Bapak Kepala Bidang Rais, dan kami hormati Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Makassar dan Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Bulukumba serta seluruh teman-teman kepala KUA, penyuluh dan saudara host yang saya sayangi, saya cintai. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Bidang dan Bapak Kepala Kantor Kemenak, ya, bahwa kehadiran revitalisasi KUA ini tentu kami di KUA ya sebagai Menteri Agama di tingkat kecamatan sangat-sangat merasakan ya apa yang telah dicanangkan oleh Gus Menteri di KUA ini dengan adanya revitalisasi. Apa? Ya, karena tentu selama ini sebelum adanya revitalisasi, ya, pelayanan-pelayanan yang ada di KUA itu ya hanya berupa sangat-sangat sederhana dan tidak maksimal baik secara administrasi, secara teknis pelayanan, melayani masyarakat, dan juga kemampuan daripada pelaksana untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, dengan adanya revitalisasi ini, dan tadi sudah disampaikan ya, bahwa KUA Kecamatan Biringkanaya yang telah ditunjuk untuk sebagai KUA Pilot Project. Ya, alhamdulillah ya, secara fisik ya, kita sudah menyaksikan sekarang ini bahwa sudah banyak sekali perubahan-perubahan baik tempat-tempat layanan, ya, baik tempat layanan, ya ruang-ruang pelayanan itu sudah mengalami perubahan atau rekondisi yang dulunya tidak ada ruang untuk front optik, ya sekarang alhamdulillah sudah ada, dan itu sudah juga ditentukan petugas ya FO yang sudah ada di situ. Kemudian ya dari revitalisasi fisik KUA ini juga sudah tersedia ruang khusus untuk konsultasi, ya ruang khusus konsultasi. Kemudian juga ruang staf, ruang penghulu dan penyuluh yang dulunya terpisah di sini sudah disatukan untuk lebih memudahkan pelayanan baik masalah kepenghuluan maupun kepenyuluhan. Alhamdulillah di KUA Kecamatan Biringkanaya ini semua staf penghulu dan penyuluh sudah mendapatkan bimbingan
tentang revitalisasi ini, tentang pelayanan revitalisasi ini, ya, sehingga alhamdulillah ya program-program dari revitalisasi ini sekalipun format programnya belum disampaikan sampai saat ini, akan tetapi ya kami sudah melakukan langkah-langkah ataupun beberapa layanan-layanan yang menyangkut masalah pelaksanaan layanan keagamaan di KUA Kecamatan Biringkanaya ini. Ya, yang paling pokok, yang paling spesifik kami lakukan di KUA Kecamatan Biringkanaya ini tentu adalah layanan-layanan konsultasi. Ya, konsultasi perkawinan, konsultasi keluarga, ya, konsultasi ya masalah kewarisan maupun perwakapan, karena memang sudah ada tempatnya khusus yang disiapkan, sehingga proses pelaksanaan pelayanan atau memberikan bimbingan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan ini ya sudah tidak bercampur lagi dengan ruang-ruang layanan yang lainnya, sehingga ya secara khusus bisa diberikan bimbingan dengan baik. Kemudian ya bahwa di KUA Biringkanaya yang mana sebelum revitalisasi itu ya tentu sudah ada yang namanya layanan Pusaka Sakinah seperti yang disampaikan tadi Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Makassar, yang mana Pusaka Sakinah ini saat ini sudah menjadi bagian daripada KUA Pusaka atau Pusat Layanan Keagamaan. Ya, sehingga Pusaka Sakinah ini tetap berjalan ya sebagaimana program Pusaka Sakinah ini tahun ketiga, sudah tahun ketiga pelaksanaan bimbingan Pusaka Sakinah, dan ya alhamdulillah ini sangat memberikan dampak positif kepada calon-calon pengantin maupun pasca pengantin, yang mana juga ada program dari zakat wakaf itu untuk pemberdayaan umat, ya pemberdayaan umat untuk mereka yang sudah menikah dan memiliki usaha-usaha untuk memperbaiki kehidupannya. Itu nanti akan kita membimbing beberapa orang untuk diberikan bantuan berupa modal usaha yang tentunya punya persyaratan dan kriteria. Untuk program Siap. ini, ya untuk program ini sudah sementara berjalan asesmen, sehingga nanti akan mendapatkan peserta yang akan mengikuti daripada program ini. Saya kira ini di KUA Kecamatan Biringkanaya, alhamdulillah kami sangat merasakan bagaimana revitalisasi ini bisa meningkatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mereka yang datang ini merasa puas, sehingga mereka senang ya datang ke KUI ini untuk sekalipun bukan masalah pernikahan, tetapi konsultasi tentang keluarga maupun zakat dan wakaf maupun bimbingan syariah. Kira ini untuk sementara. Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Tribuners, pada sore hari ini baru saja bergabung bersama kita Kepala Kantor Kemenak Agama Sulsel, Detrandes Haji Haironi. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Waduh, kayaknya di dalam perjalanan nih Pak. Aduh. Ya. Kalau tidak mengganggu Pak, mungkin bisa ada sedikit statement atau mungkin ada testimoni terkait revitalisasi KUA ini kepada tribuners, masyarakat yang menonton kita. Ya. Siap Pak, ya. Oke, silakan terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada siang hari ini saya dapat bersilaturahim walaupun via Zoom. Mudah-mudahan acara silaturahim pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para pemirsa yang saya hormati, berbicara tentang revitalisasi KUA, tentu saja Kementerian Agama ingin memberdayakan KUA dan memfungsikan KUA sebagaimana mestinya, secara optimal dan secara maksimal. Oleh karena itu, revitalisasi KUA menjadi sebuah keharusan karena proses eksistensi yang sedemikian dulu lama, ya, di mana KUA seolah-olah hanya berfungsi sebagai balai nikah dan manasik haji. Saya kira untuk merubah image itu juga tidak mudah dan perlu konsistensi dari semua pihak untuk mengupayakan revitalisasi KUA sebagaimana mestinya. Nah, hal-hal yang menurut saya perlu dikembangkan, pertama, KUA sebagai lembaga balai nikah dan balai manasik haji, saya kira kita sudah tahu. Nah, yang belum dioptimalkan saya kira KUA sebagai sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab bagi peningkatan kualitas kehidupan beragama, kemudian peningkatan kualitas kerukunan hidup umat beragama, peningkatan kualitas moderasi beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, serta peningkatan kualitas layanan zakat dan bimbingan-bimbingan keagamaan yang lain, termasuk di dalamnya adalah penyuluhan keagamaan. Nah, poin-poin yang digarisbawahi oleh Gus Menteri saya kira perlu memperoleh perhatian secara konsisten dan perlu diimplementasikan secara tajam, detail, dan teknis di lapangan. Oleh karena itu, jajaran Kementerian Agama, khususnya di lingkup kantor urusan agama, saya kira perlu merubah paradigma KUA sebagai lembaga di bawah instrumen Kementerian Agama yang terbawah, dan ini perlu mengimplementasikan kebijakan Menteri Agama di level terbawah atau di tingkat kecamatan. Karena kepala KUA sekarang ingin diposisikan kembali porsinya sebagai kemenaknya di tingkat kecamatan. Nah, oleh karena itu, kepala KUA beserta jajarannya saya kira perlu mencermati posisi-posisi strategis seperti ini. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana KUA dapat melakukan pendeteksian dini terhadap aliran-aliran keagamaan yang terlalu tekstualis atau terlalu kontekstualis. Terlalu tekstualis misalnya adanya aliran-aliran radikalisme yang diindikasikan juga sudah berkembang di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Maros misalnya. Saya kira ini juga perlu dibina dengan sebaik-baiknya. Ada misalnya Khilafatul Muslimin, saya kira perlu dirangkul, dibina dengan sebaik-baiknya. Kemudian di kelompok yang dalam tanda petik sangat kontekstualis misalnya, ini biasanya kan ada penyimpangan
penafsiran tekstual yang tidak didasari dengan pengkayaan ajaran Islam sebagaimana mestinya, seperti yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yang bisa melaksanakan ibadah haji tidak harus di Mekah misalnya. Ini kan perlu dirangkul, perlu dibina dan sebagainya. Dan ini menjadi tanggung jawab Kepala KUA berikut jajarannya termasuk penghulu dan juga penyuluh di wilayahnya masing-masing. Saya kira kelompok-kelompok yang seperti ini perlu kita rangkul, perlu kita bina, perlu kita ajak diskusi, perlu kita ajak dialog, tukar pendapat dan sebagainya, sehingga mereka wawasannya menjadi lebih luas dengan berbagai pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan juga dari berbagai aspek, misalnya aspek-aspek mantik, nahwu, shoroh, fikih, usul fikih, kemudian berbagai perkembangan dunia Islam. Saya kira itu juga perlu dijelaskan kepada kelompok-kelompok yang selama ini sangat tekstualis, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih utuh di dalam memahami Islam yang rahmatan lil alamin. Saya kira itu, dan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang sudah secara intensif menyelenggarakan pengajian virtual. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Siap, Pak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassadah. Minallahil musta'an walidiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Tribuners, sebuah testimoni mengapa misalnya KUA mesti direvitalisasi dari Kepala Kantor Kemenak Agama Sulsel langsung, Pak Dr. Andes Haji Haironi. Terima kasih Pak sudah memberikan testimoni, dan nampaknya ini sangat mencerahkan sekali karena di sini banyak juga penghulu dan kepala KUA. Kita lanjut Tribuners, kita ke Kepala Kantor KUA Bulukumba, Pak Dr. Andes HM Yunus MPD. Assalamualaikum Pak Yunus. Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Pak nampaknya sangat jelas ya instruksi dari Kepala Kantor Kemenak Sulsel. Nah, di Bulukumba gimana Pak menerapkan revitalisasi KUA ini? Ya, silakan baik. Pak Yunus. Jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allazi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardh wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Kakanwil, mudah-mudahan masih monitor, Bapak Kepala Bidang Urais, rekan saya Kepala Kemenak Kota Makassar, fasilitator Bapak Hasim, dan kawan-kawan saya para penghulu dan Kepala KUA. Saya pikir apa yang telah disampaikan dari pembicara sebelumnya bahwa revitalisasi ini saya tidak lagi masuk pada zona epistemologinya, artinya tidak lagi pada masuk di regulasi karena sudah jelas. Saya mencoba melihatnya dari pendekatan aksiologi, bagaimana kemudian secara teknis pelaksanaan revitalisasi itu. Saya mencoba melihat dari sisi performance layanan, kemudian profesionalitas layanan. Purpose layanan ini, dengan revitalisasi ini kita harus mampu memberikan kepuasan kepada publik yang kita layani, bahwa ketika seseorang datang cemberut atau tidak nyaman, maka harus kita seluti. Dia akan kembali dengan penuh kedamaian, penuh kesenangan, bahwa apa yang kita sajikan, apa yang kita berikan kepada mereka adalah cerminan dari situasi revitalisasi yang diinginkan oleh Menteri Agama, dan ini menjadi tren publik terhadap layanan di KUA. Itu pertama. Kemudian yang kedua, profesionalitas layanan.
Kenapa ini penting? Karena seorang, apalagi dia ditunjuk selaku piloting, harus betul-betul memahami, menguasai substansi layanan. Nah, substansi layanan ini tentu mengacu pada kondisi internal masing-masing wilayah dan daerah. Karena dia harus sinergi dan sinkron dengan apa yang menjadi visi misi kabupaten itu. Karena tuntutan kalau di Bulukumba, visi misi bupati itu adalah bagaimana menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui program unggulan di sektor keagamaan, sektor pariwisata, perkebunan, pertanian, dan kelautan. Nah, kita coba gali di keagamaannya. Nah, tren-tren akhir-akhir ini kan yang banyak itu perkawinan usia anak, artinya belum usia. Kemudian broken home di rumah tangga, lalu lari kepada perceraian. Kemudian bagaimana melibatkan kemitraan-kemitraan kita sebagai jejaring dalam memberikan solusi kepada masyarakat. Oleh karena itu revitalisasi merupakan sesuatu program yang sangat strategis dan kita harus mampu memberikan apresiasi. Apresiasi ini kemudian rupanya Kementerian Agama sudah lama ditunggu untuk hadir di seluruh sektor kehidupan di masyarakat. Di masa pandemi ini saya pikir tidak lengkap satu situasi dan tidak lengkap satu keadaan apa saja ketika kehadiran Kementerian Agama di situ tidak ada. Mengapa? Karena ketika sudah bersinergi kita dengan visi misi satu daerah, maka tentu untuk menyampaikan isu sentral yang ingin dicapai oleh visi misi itu butuh penyampaikan kepada akar rumput yang paling bawah. Nah, untuk sampai kepada akar rumput yang paling bawah, setidaknya ada bahasa yang diformat dengan melalui bahasa agama yang tadinya kurang mendapatkan respon dan bisa diterima, itu Pak bisa diterima. Nah, ini kehadiran kita. Nah, terkait dengan perkawinan anak, kita tidak mau berakhir dengan pendekatan hukum. Tetapi kita ingin melakukan pendampingan bagaimana kemudian tingkat kesadaran itu diedukasi, melahirkan satu harapan baru, sehingga dia sadar bahwa betul yang saya lakukan itu sesuatu yang keliru. Berarti mereka pulang dengan senyum begitu. Nah, senyum. Nah, ini untuk sektor-sektor itu. Kemudian dengan tren Basnas. Basnas ini tidak akan pernah sukses ketika tidak di-backup oleh kebijakan agama dan pendekatan penyuluh. Karena itu saya katakan, penyuluh harus membentengi diri dengan seluruh kitabnya, dengan pemahaman regulasinya, dengan bahasa-bahasa bagaimana kemudian membentengi dirinya, pendekatan-pendekatan dengan masyarakat, dengan human relations-nya, mereka ini harus mampu membentengi. Karena itu saya bilang, penyuluh ini harus punya ruang dan wadah sendiri untuk mengkaji kitab, sehingga mereka paham apa yang mesti disampaikan. Begitu juga penghulu. Semua layanan-layanan ini tidak pada besar di rumah kita sendiri, tapi harus besar di seluruh sisi kehidupan. Itu yang saya melihat dari tuntutan revitalisasi. Nah, jadi seakan kita menginstal kembali, lalu dalam instalnya itu mengupdate sesuatu yang belum ada pada masa lalu dengan instalan baru, begitu Pak. Itu barangkali, jadi singkat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak sudah memberikan testimoninya, kemudian juga memberikan apa sebenarnya yang dilakukan oleh kantor Kemenak Bulukumba. Itu tadi dari Pak Yunus, MPDI sudah memberikan sebuah testimoni. Nah, sebelum kita lanjut Tribuners, kita rehat dulu sejenak karena sudah 30 menit. Nah, bagi Tribuners yang mau bertanya silakan di kolom komentar di YouTube, kemudian di kolom komentar Facebook kepada pemateri kita pada sore hari ini. Tetap di Membumikan Agama.
Masih bersama saya Hasim Arfa dan ada 5 narasumber saya. Masih tetap stay bersama Anda, masih tetap memberikan sebuah pencerahan. Nah, saya ke Pak Tonan deh. Sebelum kita lanjut lagi ke narasumber terakhir tadi. Ini kan ada, tadi kita sudah bahas bahwa setelah menikah itu orang biasanya tidak ke KUA nih. Nah, kira-kira kalau misalnya sudah direvitalisasi ini, Pak, memungkinkan kembali orang ke KUA lagi atau gimana? Silakan. Silakan Pak Tonang. Ya. Jadi begini Pak Hasim. Ya. Di kantor KUA ini kita buatkan standar layanan. Ya. Jadi di situ selain jadi KUA ini dihadirkan. Selama ini kan dipersepsikan cuma sebagai kantor, cuma ngurusi nikah, rujuk saja. Nah, kantor KUA ini diharapkan ke depan, dikembalikan ya, bahwa kantor ini bisa nyaman, bisa ada juga nanti ada tempat itu ruang untuk diskusi keagamaan, bisa ngogok-kongko, membicarakan soal-soal keagamaan di kantor KUA. Begitu juga soal tadi kalau Pak Hasim cuma sekali datang ke kantor cuma ngurusin nikah, itu kan mestinya kita harus berkesinambungan biar kita hadirkan kantor KUA biar nyaman. Nah, tugas di kami di Kementerian Agama sebelum nikah kita bimbing dulu Suscati supaya dia sakinah mawaddah warahmah. Lalu kemudian selanjutnya kita akan bina tergantung aspek mana yang dibutuhkan biar masyarakat, biar yang pasangan suami istri ini bisa langgeng nanti. Kalau ada aspek ekonominya kita bimbing soal bagaimana membina dia soal ekonomi keumatan. Kita dekatkan lagi dengan basnas daerah. Lalu kemudian juga kita buatkan keterampilan, bisa kita buatkan keterampilan dengan pendekatan yang UKM setempat. Banyak hal sebenarnya. Begitu juga aspek keagamaan. Aspek keagamaan, nah ini harus kita bina tadi apa yang disampaikan Pak Kandul tadi bahwa supaya agama ini bisa membumi di kita, maka kepala KUA dan penyuluh agama memberikan pembinaan aspek-aspek keagamaan, memberikan muatan-muatan moderasi beragama, muatan-muatan toleransi beragama, agama yang murah, senyum kayak gitu-gitulah, supaya masyarakat kita ini bisa bahagia hidupnya di dunia selama hidupnya, bukan cuma ekonomi dunia saja, tapi semua yang bisa itu ya tujuannya. Jadi kita hadirkan kantor KUA ini bisa tempat yang nyaman lah gitu. Siap. Artinya nanti di front office ini yang menarik ini Pak yang dipasang. Ya. Pasti ada di front office. Kita bisa nanti jalan-jalan ke KUA Birengkanaya Pak Hasim. Bisa kita survei di sana. Jalan-jalan ini Pak. Jalan-jalan Pak. Siap. Ada Pak Kanda Makassar bisa fasilitasi kita. Nanti saya hubungi Pak. Siap. Kepala Kantor Kemenak Agama Makassar. Siap. Iya. Nah, ini agak tanya itu Pak, harus cantik. Wah. Iya. Standarnya ya. Siap. Ada standarnya. Iya. Jadi kita kalau kayak ke bank ini Kak ya. Kalau kita ke bank kan dilayani dengan mulai dari pintu loh, dari pintu pelayanannya harus maksimal ramah sampai ke front office. Salam sapa senyum ya pasti diterapkan. Betul. Itu. Jadi semua di front office sudah selesai semua tuntas di bank itu. Kemudian di situ juga di Pak Hasim nanti kalau misalkan ada tadi mau konsultasi keluarga, ada nanti ruang untuk konsultasi keluarga, ruang konsultasi soal moderasi beragama, soal keagamaan lah. Ada ruangan di situ nanti khusus. Kalau mau lebih spesifik lagi, nanti memang ada ruangan khusus Pak Hasim untuk konsultasi, baik secara pribadi. Ada juga ruangan nikah di. ada ruangan nikah. Gitu. Ada. Jadi kalau selama ini kantor KUA orang malas untuk nikah di kantor sekarang ini kita sosialisasikan untuk kembali di kantor KUA nikah. Nikah di kantor. Ya. Nikah di kantor, gitu. 0 rupiah Pak Hasim.
Nol. Gratis. Rupiah, Pak. Gratis. Nikah di kantor, setelah itu mau pesta di rumah saya tidak masalah. Ya. Ini nikah di kantor 0 rupiah, Pak Sim. Nah, ini menarik ini untuk Tribuners ya, bahwa wah, tidak pernah ada tempat Pak dipakai 0 rupiah. Nah, ini hanya di KUA kayaknya. Betul. Ya. Ya. Mestinya Tribuners Tapi- jalan-jalan deh. Kalau misalnya di daerah Makassar mau menikah di Biringkanaya saja deh. Enak di situ pelayanannya mungkin deh. Pak Kabit, jadi itu diingatkan Pak Kuabiringkan ya, kalau memberikan nasihat dan sudah 3 kali itu yang diberi nasihat, minta ke kamar kecil suruh berhenti memberikan nasihat. Karena gagal sekali. Wah, Pak kawannya tahu duluan, Bu. Belum kembali dilihat di ujung bulu. Mana ini? iya. Hmm. Harus dijadwalkan ini, Kak Tonan. Kita nanti live langsung di KUA Biringkanaya atau Ya. Boleh, Mbak bisa tuh. boleh. Bisa live. Ya. Bisa live di sana ya. Bisa menyaksikan langsung layanan. Layanan. Ya, Nah, jadi langsung boleh, live. boleh. Nah, Tadi Pak Sim ada tadi Ya. soal layanan digital itu. ya. Ya. Itu sudah bisa di sana berfungsi layanan digital. Di situ ada Ya. informasi keagamaan di kecamatan itu. Ya. Soal mendaftar menggunakan Haji. ponsel bisa. Ya. Mendaftar nikah. Ya. Hmm. Ini kalau digitalisasi ini Kak, setelah kita menikah, dulu kan ada namanya Kartu. kartu nikah. Kartu. Ya. Langsung Ya. terlihat enggak ya? Bisa langsung terlihat. Ya. Bisa Ada langsung. kepala kawan jawab itu Pak kawannya. Bisa. Silakan, Pak. Jadi jadi kalau dulu itu kita menggunakan kartu nikah, nanti Ya. selesai menikah baru ya ada jeda waktu untuk memprint. Jadi itu kartunya memang kayak KTP. Ya. Ya, itu langsung di-print, ada alatnya memang. Tapi sekarang ini sudah menikah dan di format pengisian data itu kan sudah ada email. Jadi begitu selesai menikah, ya langsung dia buka, mereka sudah ada di situ. Jadi kalau dia center barcode-nya itu di buku nikah itu sudah muncul di situ. Betul. Iya, Muncul sudah muncul identitas. di situ kartu nikah. Iya. Iya. Kartu nikahnya sudah ada di situ. Iya. Iya, Pak. Iya. Banyak dulu Pak yang menikah kerasa krus sudah menikah tidak ada kartu Ya. nikahnya. Jadi- Sekarang jadi langsung ini ada ya. langsung. Iya, Jadi Pak langsung. Hasim, digitalisasi Ya, Pak. sistem itu tadi yang disampaikan oleh Pak KUA. Jadi nanti kartunya itu kan di situ ada barcode. Begitu dibuka, maka di situ identitas akan muncul. Dan itu tidak boleh dirubah-rubah. Nah, tidak bisa kecuali melalui prosedur tertentu. Tidak bisa. Jadi Nah, agak susah ini orang Tidak. poligami ini tanpa tidak ketahuan susah pasti karena kemana-mana nanti itu kartu jadi bukan buku jadi ada 2, ada Iya, buku iya. nikah, ada kartu nikah. Nah, Kartu nikah digital. kartu nikah ini kayak ATM. Nah, misalnya Pak Hasim ke hotel, terus itu yang digunakan sebagai identitas. Pada saat dibuka langsung ketahuan, oh Pak Hasim sudah punya istri, dia proses akad nikahnya di sini atas nama ini. Dan itu tidak boleh dirubah Pak Hasim. Tidak bisa ada 2 foto di situ. Makanya nanti yang kasih lihat itu. Yang kasih lihat itu digitalisasi itu. Iya, iya. Jadi selain buku dan akun duplikat juga dalam bentuk kartu. Itu kayak ATM. Di situ sudah begitu dibuka melalui barcode maka identitas kita akan muncul dengan keluarga, siapa istrinya, peristiwa nikahnya tanggal berapa, di mana dan sebagainya. Itu langsung. Luar biasa. Ini membela sekali ini untuk istri-istri ya. Jadi istri-istri ataupun ibu-ibu ini yang nonton kita juga yang ada di Zoom ini sangat terbantu dengan fasilitas terbaru dan kebijakan Kemenak ini. Gampang melacak. Ya, gampang melacak tentunya ya. Sudah nikah, jadi jelas. seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabit. Jadi di situ bahwa selama ini mungkin di Palenika itu identik dengan NR. Nah, dengan adanya program ini itu tadi. Jadi ada semacam pendelegasian kewenangan yang ada di Kemenak Kabupaten Kota justru cukup sampai di tingkat kecamatan. Nah, dengan adanya pusaka tadi itu, pusat layanan keagamaan. Jadi di situ juga nanti
seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kanwil tentang moderasi beragama. Nah, lewat penyuluh-penyuluh yang ada di KUA juga adalah merupakan agent dari moderasi itu sendiri. Jadi kedekatan antara customer itu sudah sangat Iya, Pak. Iya. Jadi tidak perlu lagi ada jarak. Kalau selama ini katakanlah informasi tentang waiting list haji. Nah, kan biasanya itu didapatkan di kabupaten kota. Nah, sekarang juga bisa diketahui Pak Hasim mendaftar tahun berapa, lalu mau tahu kapan prediksi berangkat, itu juga bisa dilakukan di situ. Secara Jadi, online, Pak. Online, kita sudah bisa ketahui bahwa Ya. prediksi pemberangkatan saya adalah tahun sekian. Seperti itu. Jadi ada itu tadi yang saya katakan. Jadi ada pusat data, informasi data, baik itu berbasis digital system maupun berbasis portofolio. Karena kenapa saya katakan perlu ada portofolio? Siapa tahu buku nikah tadi yang bermasalah. Nah, dilihat buktinya apa betul ada di situ. Benar tidak tercatat. Jangan-jangan tercatat tapi di tempat lain, lalu dianggap bahwa keluarnya di bidangkannya. Nah, setelah di cross check secara langsung ternyata tidak di situ. Nah, itu juga itulah fungsi tadi, fungsi portofolionya, karena ada pembuktian bahwa memang telah terjadi proses peristiwa nikah di tempat ini. Nah, seperti itu nih. Siap. Makasih Pak informasinya. Kita selesaikan dulu. Saya lanjut ke Kepala KUA Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Haji Ashar Mahdi. Silakan Pak, disampaikan apa saja sih yang dilakukan selama 3 bulan ini setelah Kemenak menunjuk KUA Ujung Bulu sebagai pilot project untuk revitalisasi KUA. Silakan Pak Haji Ashar Mahdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kabid Urais dan Binsar, Bapak Kemenak Makassar dan Bulukumba, para kepala seksi dan rekan-rekan kepala KUA Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kami diberi amanah KUA Ujung Bulu bersama KUA Biring Kanaya menjadi piloting revitalisasi KUA 106 se-Indonesia dan 2 dari Sulawesi Selatan. Hanya saja KUA Ujung Bulu menuju pelayanan dan sementara dalam 3 bulan terakhir ini menyiapkan data karena belum datangnya sarana dan prasarana yang dijanjikan. Beda halnya dengan KUA Biring Kanaya sudah terlaksana. Kalau KUA Ujung Bulu baru direncanakan dalam hal pembiayaan. Kami sampaikan bahwa fasilitas yang kami miliki sementara ini untuk ruangan dianggap mencukupi. Kami memiliki ruangan nikah dan sekaligus ruangan salat, ruangan staf administrasi dan ruangan penghulu, ruangan STIMKA, ruangan penyuluh, ruangan kepala, ruangan arsip dan ruangan penyuluhan, samping dapur dan toilet, dan aula yang bisa memuat sampai 50 orang, dan di sudut aula itulah kita sementara mempergunakannya untuk front office. Dan mudah-mudahan ke depannya kami sudah mengirim gambar kantor yang ada untuk ke Jakarta melalui Pak Kasih Kepenghuluan Provinsi Selatan, dan diramu bagaimana perubahan kantor ke depan. Tentu yang sering kami dengarkan bahwa nanti di KUA revitalisasi itu akan nampak pelayanan, akan kalau diibaratkan seperti pelayanan di ban-ban yang ada sekarang ini. Nah, tentu harapan kita seperti itu dapat terpenuhi dengan memenuhi sarana dan prasarana yang ada. Sementara keterbatasan sarana dan prasarana yang kami pergunakan karena dalam beberapa tahun ini tidak ada penambahan
sarana prasarana, sehingga yang kami pergunakan tinggal satu laptop dan satu komputer yang bisa berinteraksi dengan internet. Oleh karena itu, keterbatasan inilah yang menyebabkan kami belum bisa memacu dalam pelayanan, karena seharusnya kami sudah jadwalkan tamu itu di KUA paling lama 15 menit, akan tetapi karena hanya satu komputer yang dipergunakan untuk pelayanan dan satu laptop untuk khusus SIM card, sehingga harus menunggu antri dalam pelayanan. Mudah-mudahan ke depannya setelah sarana prasarana bisa telah terpenuhi, maka tentu harapan kita dalam standar pelayanan 15 menit keberadaan di kantor semuanya selesai, maka dapat tercapai. Dan harapan kita tentu apa yang ada dalam rencana kegiatan pelayanan revitalisasi ini dapat tercapai setelah 2 KUA di Sulawesi Selatan dapat penuhi, kemudian ke depannya KUA-KUA lain dapat melaksanakannya. Walaupun secara perorangan KUA-KUA sudah mengaktifkan diri, memberikan pelayanan prima di setiap kegiatannya di KUA masing-masing. Kami KUA Kecamatan Ujung Bulu yang berada di ibu kota Kabupaten Bulukumba menjadi titik sentra pelayanan, karena ketika masyarakat kabupaten yang ada dari kecamatan memerlukan pengesahan dan keberadaannya sudah ada dalam kota, maka ia akan mencari KUA terdekat untuk pengesahan dan urusan-urusan akad nikah lainnya. Dan itu tentu pilihannya adalah ke KUA Ujung Bulu, sehingga pelayanan di KUA dalam setiap harinya antara 25 sampai 40 orang atau kegiatan yang kami harus layani di KUA Ujung Bulu setiap harinya. Sehingga terkadang kalau kita menentukan waktu istirahat jam 12 sampai jam 1, tetap waktu istirahat itu kita pergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Tentu harapan kita ke depannya bahwa pelayanan ini dapat terlaksana sehingga masyarakat merasa terlayani dan anggapan masyarakat sudah berubah bahwa KUA tidak lagi bukan hanya melayani masalah pernikahan saja, tapi semua yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan, keagamaan, dan begitu pula hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, sosial, dan hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, lintas agama, dan lintas sektoral. Kegiatan-kegiatan kami sering lakukan untuk sosialisasi, yaitu melakukan jejaring, baik di tingkat kecamatan, camat, lurah, sampai lingkungan, pengurus masjid, dan ada program dari penyuluh agama penyuluh menyapa ke masjid-masjid, di samping menyampaikan program pemerintah dalam pelayanan pusaka sakinah dan pelayanan revitalisasi KUA, juga dalam pencerahan keagamaan. Demikian yang kami sampaikan, sedangkan di tingkat kabupaten, karena kami berada di KUA di kabupaten, ibu kota kabupaten, maka kerjasama tetap di tingkat kecamatan seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, FKUB, Basnas, dan Polres Bulukumba, dan semua institusi instansi yang ada hubungannya dengan Kementerian Agama. Demikian kami laporkan. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama dalam merevitalisasi pelayanan dapat terlaksana sesuai dengan harapan Bapak Menteri Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau bacakan nih, ada sapa-sapa dari Kepala KUA di seluruh Indonesia. Ada dari Lok Sumawe, Aceh, Saifuddin Fuadi. KUA Lok Sumawe hadir. Nah, jauh banget nih kita nonton ya, Tribuners. Kemudian ada juga Ali Yasser Arafat SPDI, KUA Lubuk Linggau Selatan 2, Sumatera Selatan hadir. Nah, jauh banget nih.
Dan memang ini Tribuners, Pak Tonan dan Kepala Ya. KUA, Kepala Kantor Kemenak Agama, kita memang ditonton nih di seluruh Indonesia dan teman-teman yang hadir juga di sini ditonton di seluruh Indonesia. Kita lanjut, Kak Tonan, untuk dua pilot project ini memang di awal tahun ini. Selanjutnya gimana? Di daerah lain apakah akan dimasifkan lagi? Silakan Kak. Ya, jadi kemarin itu memang pada bulan Mei kemarin Menteri Agama sudah meluncing 6 KUA. 6 KUA. Salah satunya itu di KUA Biringkanaya. Tadi yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, kemudian di Lampung, di Jogja, itu dengan diluncur pada bulan Mei kemarin. Lalu kemudian ini di-SK-kan oleh Menteri Agama ada 100 yang tahap awal ini. Nah, masuklah ini KUA Kecamatan Ujung Bulu. Nah, tetapi yang 6 kemarin itu sudah disupport soal fasilitas, di rehab, dia punya gedung yang standar layanan. Itulah yang KUA Biringkanaya. Lalu kemudian ini untuk KUA Ujung Bulu memang belum disupport dari segi operasional dan gedungnya belum direhab, tetapi layanan tetap jalan. Soal layanan harus tetap jalan, standar layanan sudah jalan. Nah tentu ini tadi ini kan masih ada sampai bulan Desember ini, kita masih menunggu masih menunggu soal operasional untuk KUA Biringkanaya. Nah, untuk kedepannya memang kita sudah sepakat karena program nasional ini menjadi program prioritas nasional. Di tingkat nasional itu tahun ini 100, tahun depan ada 1000, tahun depannya lagi ada 2000. Pada akhirnya tahun 2024 itu ada 3000 KUA yang ikut revitalisasi. Nah, gitu Pak Hasim. Lalu kemudian, nah tentu ini di Sulsel ini kita harus menyesuaikan dan harus siap semua itu. Nah, kita sudah hari ini saya sudah mengusul sama Pak Kanwil untuk di Sulsel ini kita minta setiap kabupaten kota untuk mengusulkan 2 kantor KUA setiap kabupaten kota untuk diintervensi untuk masuk piloting revitalisasi KUA untuk tahun 2022. Ini akan kita intervensi nanti jauh, mana di dua kecamatan ini yang kita intervensi. Nah, itu kesiapan kita Pak Sim. Tentu nanti ke depan juga akan dari 2 mungkin jadi 3 per kabupaten, jadinya 4. Begitu nanti Pak Sim. Akan kita lakukan apa? Yang pasti Pak Sim, kantor KUA ini Biringkanaya hadir yang bisa tempat nyaman, bisa kita kongko ngopi dan bicara soal keagamaan di situ, bisa hadir di kantor KUA Biringkanaya, Pak. Bicara soal keagamaan, moderasi beragama dan lain-lain. Begitu, Pak. Siap. Jadi bukan lagi cuma di warkop ya, tapi silakan ke KUA kalau misalnya mau membahas agama Islam, perkembangannya. Ya. Jadi anak-anak muda ya yang menonton ini ya silakan ke KUA. Nampaknya harus ada gerakan kembali ke KUA ini. Kembali ke KUA Pak Sem, jangan cuma sekali ke KUA. Jangan cuma pada saat mendaftar nikah. Ya kan? Nah, mesti setelah nikah harus kembali sering-sering balik. Asal jangan ditambah tadi di buku nikah foto di kartu nikahnya. Itu aja bagi Pak Sim, menarik ini. Siap, Kak. Oke, Tribuners, nampaknya kita sudah di penghujung acara ini. Nah, sebelum kita tutup acara ini, ada sebuah catatan kecil yang mesti saya sampaikan kepada Tribuners. Jadi, setelah perbincangan kita selama 1 jam ini, jadi KUA mesti harus meningkatkan layanan di tengah dunia yang terus maju, dunia yang terus modern tentunya. Apalagi saat ini dunia sudah memasuki revolusi industri 4.0. Pelayanan adalah inti hadirnya lembaga publik. Kemenak hadir untuk menjadi pelayan masyarakat
dengan melakukan revitalisasi di ujung pelayanan. Di ujung itu adalah Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA. Lalu untuk apa revitalisasi KUA? Pak Kepala Kantor Kemenak Agama tadi sudah memberikan 2 kata kunci. Memberdayakan dan memfungsikan KUA kembali. Kepala Kantor KUA juga mengatakan, KUA ke depan harus meningkatkan kualitas beragama, menjaga kerukunan, moderasi, kemudian sebagai tempat pendidikan dan sebagai tempat layanan zakat. Itu tadi dari penjelasan ini. Sebelum saya tutup, Kak Tonan dan lain-lain, mungkin kita menyiapkan lagi tema untuk pekan depan. Silakan Kak. Kira-kira apa yang kita akan bahas tema pekan depan nih? Ya, kalau minggu ini, 2 minggu sebelumnya itu minggu pertama itu ya soal moderasi beragama, lalu kemarin minggu kemarin kita bahas soal sertifikasi halal. Nah, minggu ini salah satu program prioritas Menteri Agama itu revitalisasi KUA. Dan kelihatannya ini respon revitalisasi KUA ini sangat luar biasa. Dan nanti ke depan mungkin kita lebih cari apa namanya tema yang lain, atau kita fokus, kita lebih dalami lagi apa namanya revitalisasi KUA ini, ataukah bisa kita langsung ke kita langsung ke kantor pendidikan aja Pak Asim. Bisa biar kita silaturahim dengan Pak KUA-nya ini, kemudian kita ada di samping, ada ditemani kita yang from office kan. Di sana betul. Itu hadir bisa kongko-kongko. Artinya bisa kita juga bisa lihat langsung apa namanya win-win. Jadi nanti Pak Hasim, saya tidak tahu apa Hasim itu dulu apakah dibimbing pada sebelum nikah atau tidak, atau cuma chatin saja. Itu yang nanti kita lihat sana Pak Hasim. Gitu. Kayaknya diurus dulu Pak. Kan tidak aneh. Itu dia. Nah mesti memang ini Pak Hasim. Kalau jadi kita nanti harus on the spot nanti Kak ya di KUA Biringkanaya. Betul. Siap. Ada Pak Kanda Makassar, nanti kita bisa siap. Siap. Jadi Tribuners, ke depan kita akan langsung ke on the spot di KUA Biringkanaya. Tadi Pak Kabid Urais sudah memberikan lampu hijau, nanti ada Pak Kantor Kemenak Agama, Pak Kemenak Makassar, Pak Arsyad, kemudian ada juga Pak Suban di sana. Kita akan ngobrol bertiga lagi di sana. Gimana sih sebenarnya pelayanan KUA saat ini setelah direvitalisasi? Jadi Tribuners, itu yang kita lakukan pekan depan. Dan terima kasih sudah menonton Tribun Timur untuk program acara Membumikan Agama di seri keempat ini di revitalisasi KUA. Terima kasih juga sudah teman-teman yang hadir juga di sini, Kepala KUA, kemudian penghulu dan lain-lain. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di room Zoom ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan penyuluh juga Ustadz. Siap. Penyuluh katanya juga tahu. Penyuluh juga banyak hadir. Oh ya, penyuluh juga tahu. Siap. Sapa-sapa juga penyuluh. Penyuluh Ustadz. Siap. Afwan Jidan, Pak Kandar. Nanti ada khusus sudah bergabung Pak, Bu. Waduh, kita senang sekali nih. Kita dinonton sampai di Sumatera tadi. Sekretaris Pokjalu, kemudian penyuluh non PNS, alhamdulillah. Wah, ada berapa yang hadir? Ada juga non PNS ya. Lalu sama penyuluh non PNS. Yang kontrak ini Pak ya, yang hadir ya. Siap. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Tribun Timur Membumikan Agama. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, dan tentu jangan lupa vaksin ya. Berdoa Pak. Siapa yang pimpin doa ini Kak? Bapak yang pimpin, kan Bapak Songko. Masih. Tolong absen dulu, di share dulu. Wah, ada absen nih.
Oke, Tribuners, kita sudah di ujung acara ini. Saya serahkan ke Kepala Kantor Kemenak Agama, Kepala KUA Biringkanaya ya, untuk berdoa di penghujung acara. Silakan Pak Subhan. Nggak pakai songkok, Kak. Enggak apa-apa, Pak. Amin, amin. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sil ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Siap. Makasih Pak Haji Subhan sudah memimpin doa, dan terima kasih Tribuners sudah bersama kami 1 jam lebih di program acara Membumikan Agama. Sampai ketemu di acara selanjutnya, dan jangan lupa juga nonton untuk program acara Tribun Timur yang lain. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.